Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris dari kelas D4 Teknik Telekomunikasi. Ahli kredit akan mencoba menjelaskan 6 poin dari mata kuliah Manajemen Jaringan Telekomunikasi. Yang pertama adalah pasar monopolistik dan pasar kompetitif. Dunia telekomunikasi di Indonesia mengalami perkembangan baru pada pertengahan 2001. Pertama, dari diterapkannya perundang-undangan telekomunikasi baru yang mendorong terjadinya iklim kompetitif yang lebih sehat di antara para pemain bisnis telekomunikasi utama, khususnya adalah PT Telkom dan PT Indosat. Pemberitaan media massa nasional pada pertengahan 2001 sempat diramaikan oleh pro kontra masalah cross ownership antar dua badan usaha milik negara atau BUMN bidang telekomunikasi yang besar ini. Cross ownership adalah program yang diminta Dana Moneter Internasional atau IMF kepada pemerintah Indonesia agar penyertaan saham Telkom dan Indosat di berbagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi diubah komposisinya. Untuk suatu perusahaan hanya diperbolehkan dikuasai salah satu saja, Indosat atau Telkom. Maka Telkom dan Indosat diterapkan memecah kepemilikan silangnya. Tujuannya untuk jangka panjang adalah agar terjadi persaingan yang sehat antar keduanya untuk berbagai bidang jasa telekomunikasi. Ketentuan baru ini membuka ruang bagi iklim yang lebih liberal, kompetitif, anti monopoli, multi operator, dan berpihak pada pelanggan. Reformasi telekomunikasi Indonesia ini sebenarnya juga menjadi bagian dari reformasi sektor telekomunikasi dunia. Selama ini, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lama, Telkom dan Indosat memang diberi semacam monopoli oleh pemerintah untuk mengelola jasa dasar sektor telekomunikasi. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan baru yang menghapus praktik monopolistik atau proteksionis di sektor telekomunikasi tersebut, tentu saja muncul sambutan positif dari kalangan bisnis. Dengan ketentuan baru ini, monopoli di bidang telekomunikasi akan berubah menjadi kompetisi. Ujung-ujungnya, ini akan bermuara pada persaingan harga, tingkat pelayanan, efisiensi kedua perusahaan, dan sebagainya. Bagian masyarakat dan pengguna jasa. Sangat jelas keuntungannya. Mereka dapat memilih jasa atau produk yang diinginkan. Mereka juga dapat membandingkan tingkat layanan kedua dan ini lebih baik dari kondisi sebelumnya. Yang kedua, informasi dengan format terpisah untuk suara, data, teks, atau gambar. Perubahan paradigma meliputi berbagai hal, salah satunya adalah dalam penyampaian informasi. Pada awal bisnis telekomunikasi, penyampaian informasi dilakukan dengan format terpisah untuk suara, data, teks, dan gambar. Seiring perkembangan informasi yang dapat dikirimkan, penyampaian informasi dengan format terpisah ini berkembang menjadi informasi multimedia atau konvergensi. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan media berarti alat yang mempresentasikan atau melakukan suatu hal, mengantarkan pesan dari suatu medium ke medium lainnya. Selain itu, media juga menjadi tempat, sarana, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan konvergensi merupakan besar satunya layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, siaran radio, dan multimedia. Multimedia ini terdiri dari beberapa elemen seperti teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. Yang pertama yaitu teks. Teks atau tulisan merupakan salah satu elemen yang paling dasar dalam multimedia. Beberapa pilihan kata yang tepat dapat membantu publik untuk menemukan pesan tertentu atau sering disebut dengan keyword. Teks juga biasanya digunakan dalam konten, menu, dan nomor dan tombol navigasi. Dalam makromedia flash, teks diistilahkan dengan tipe yang dapat diberi berbagai efek. Ada 3 jenis teks pada flash, yaitu static text field, dynamic text field, atau input text field. Kemudian yang kedua yaitu grafis. Grafis sendiri yaitu bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan grafis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif. Grafis digunakan untuk memperjelas suatu informasi dan menyajikan tampilan yang menarik dalam bentuk diagram atau gambar. Yang ketiga yaitu suara.
Suara atau audio merupakan bunyi yang dihasilkan oleh getaran yang kemudian diterima oleh indera pendengaran. Dalam multimedia, suara atau audio dimunculkan dalam bentuk pidato, sound effect, dan lainnya. Kemudian yang keempat, animasi. Animasi merupakan ilusi gerakan yang tercipta dari gambar-gambar dengan elemen serupa yang disusun secara beruntun. Dalam multimedia, animasi digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh publik. Kemudian yang kelima itu ada video. Video merupakan teknik yang digunakan untuk menangkap atau merekam, memproses, menyebarkan, dan mengkonstruksi gambar yang bergerak. Video memiliki perbedaan dengan animasi, yaitu video cenderung lebih realistis dibandingkan animasi. Kemudian topik ketiga yaitu circuit switch melawan packet switch. Switch sendiri itu sebuah komunikasi data berjalan melalui satu jalur yang khusus atau dedicated yang pengguna lain tidak bisa menggunakan jalur tersebut sampai pengguna yang menggunakan jalur atau kanal tersebut melepaskannya. Contoh dari switch sendiri kita lihat dari gambar berikut ini. Yang awalnya mulai dari telepon ke telepon yang lain melalui server-server yang dihubungkan oleh kabel atau jalurnya. Teknik yang digunakan pada circuit switch pertama, pada circuit switch dibangun ketersambungan secara fisik antar dua pihak yang berkomunikasi. Kemudian, sebelum komunikasi dilakukan, kedua pihak dihubungkan secara permanen atau dedicated oleh sistem switching. Kemudian pada circuit switching terdapat proses membangun koneksi, transfer data, dan memutuskan koneksi. Jika koneksi tidak tersedia, maka akan terjadi blokat atau biasa diinformasikan dengan nada sibuk. Kemudian pada circuit switching tidak akan ada informasi yang hilang sepanjang sirkuit tersambung terus-menerus sehingga memiliki garansi quality of service atau QoS. Kemudian setiap panggilan diberikan sebuah jalur yang dedicated. Contohnya aplikasi yang menggunakan circuit switching adalah telepon. Kemudian sumber daya yang sudah dipesan sebuah call bersifat dedicated atau tidak di-sharing. Kemudian kapasitasnya sendiri call setup. Kapasitas medium bisa melebihi kapasitas yang diperlukan oleh suatu transmisi sinyal. Untuk meningkatkan koefisiensi bisa dilakukan teknik multiplexing, FDMA atau TDMA. Proses call setup pada circuit switching. Pertama, pembentukan jalur, yaitu point to point dari terminal ke terminal melalui simple switching, internal switching, dan multiplexing antar simple switching. Kemudian ada transfer data, yaitu mengirimkan data berbentuk suara analog, suara digital, dan data biner. Berikutnya ada pemutusan jalur. Contoh mudah penerapan circuit switching adalah sambungan telepon umum. Pada saat telekomunikasi melakukan telepon, hubungan antar masing-masing telepon tetap terjaga. Tidak ada telepon lain yang menyela sehingga seolah-olah antar telepon saling tersambung tanpa melalui simple switching. Kemudian ada propagation delay, waktu yang diperlukan bagi bit pertama yang dikirimkan sumber untuk sampai ke penerima. Kemudian ada transmission delay, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengirimkan data pada jalur yang sudah di-reserved. Keuntungan dari circuit switching adalah yang pertama, sekali koneksi terjadi, jaringannya transparan atau seolah-olah hanya koneksi langsung antar station. Kedua, fixed data rate tanpa adanya delay. Kemudian sangat baik untuk komunikasi real time. Kelemahan dari circuit switching adalah selama koneksi berlangsung, jalur akan selalu diduduki walaupun tidak ada data yang dikirim. Berikutnya ada delay sebelum terjadinya hubungan atau call setup delay. Berikutnya ada packet switching. Sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet, di mana seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Tiap-tiap paket data berisi data dan header yang terdiri dari alamat tujuan, alamat sumber, ukuran paket, nomor urut, dan informasi pengecekan error. Teknik yang digunakan pada paket switching yaitu sistem paket switching ini dipakai untuk transmisi data dari komputer. Berikutnya, dengan sistem paket switching ini, maka informasi atau pesan dari terminal data
dikirim sebagai sebagian bagian merupakan paket-paket yang ukurannya itu kecil dari 1500 byte dan kemudian ditransmisikan paket demi paket ke tujuan yang diinginkan. Berikutnya, setiap paket terdiri dari payload atau data informasi yang akan dikirimkan, header, label dari alamat yang dituju, atau berikutnya ada kode-kode tertentu dan sebagainya. Header berisi informasi tentang source atau sender, pengirim dari alamat pengirim, kemudian destination recipient address, packet size, secure number, dan error checking information. Berikutnya, masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen. Kemudian, tiap paket dapat dikirim melalui rute yang berbeda. Berikutnya, pada saat kondisi idle atau tidak ada paket yang dikirim, link dapat digunakan untuk mengirim paket dari data yang lain. Berikutnya, data yang dikirimkan ke jaringan dalam bentuk potongan-potongan. Contohnya aplikasi menggunakan paket switching atau yaitu jaringan IP. Nah, berikut adalah contoh dari struktur paket switching. Pada setiap node keseluruhan paket diterima, lalu diolah, lalu di forward ke node berikutnya. Dengan demikian, jaringan paket switching disebut juga store and forward network. Berikutnya ada sumber daya jaringan hanya digunakan jika perlu. Berikutnya, ketika diperlukan, bandwidth sumber daya jaringan digunakan secara penuh. Paket-paket menggunakan bersama atau share sumber daya jaringan. Yang ke-14 ada perebutan atau congestion sumber daya jaringan. Bisa terjadi kongesti atau paket-paket mengantri menunggu ketersediaan link. Keuntungan dari paket switching adalah yang pertama, faktor statistical multiplexing yang memungkinkan penggunaan bandwidth secara efisien. Berikutnya adalah simple to implement. Berikutnya ada sangat cocok untuk burst data. Kelemahan dari paket switching adalah memiliki potensi untuk timbulnya kongesti atau paket delay dan high loss. Yang kedua ada paket header overhead. Yang ketiga ada per paket processing overhead atau kelebihan muatan. Nah, poin berikutnya adalah jaringan akses dominasi saluran kawat atau kabel melawan jaringan akses dominasi nirkabel dan bergerak. Pada awal bisnis telekomunikasi, jaringan akses yang digunakan adalah jaringan akses didominasi kawat atau kabel. Jaringan akses kawat atau kabel adalah jaringan akses dari sentral ke pelanggan dengan menggunakan tembaga sebagai medianya. Jaringan kabel adalah jaringan yang paling lama dan paling banyak digunakan. Peningkatan jaringan ini menggunakan teknologi penggandaan seperti pair GaN and XDSL. Jaringan kabel yang menghubungkan sentral telepon ke pelanggan menggunakan kabel tembaga dengan jumlah satu pasang atau pair untuk satu pelanggan. Kabel ditarik dari MDF atau di sentral melalui konstruksi kabel primer yang mana terdiri dari manhole dan duct dan diterminasi ke titik distribusi sekunder atau rumah tangga, rumah RK, rumah kabel, yang kemudian didistribusikan ke rumah penduduk melalui tiang. Dan distribution point atau DP. Dari DP ditarik ke rumah menggunakan drop wire dan diterminasikan di lokasi tertentu di rumah. Selanjutnya dengan menggunakan IKR atau G jaringan yang dihubungkan dengan pesawat telepon. Jaringan akses tembaga ini dapat berupa jaringan jaringan satu tidak langsung yang menghubungkan antar RPU ke KP tanpa melalui RK, dan jaringan satu kombinasi di mana pesawat terminal pelanggan yang dicatu melalui dua cara, yakni sebagian dengan cara catu langsung dan sebagian lagi dengan catu tidak langsung. Teknologi yang digunakan pada jaringan akses kawat atau kabel untuk meningkatkan kemampuan jaringan terbagi dua, yaitu yang pertama jaringan umum. Jaringan akses kawat murni tidak menggunakan tambahan perangkat lain pada operasionalnya. Yang kedua, ada jaringan tidak murni. Jaringan akses kawat tidak murni menggunakan tambahan teknologi atau perangkat lain yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan jaringan kabel tembaga, yaitu berupa
penggandaan saluran atau per gen, XDSL. XDSL adalah sepasang modem untuk menyalurkan data kecepatan tinggi untuk mentransmisikan sinyal digital dengan menggunakan media transmisi berupa kabel tembaga. Contoh penggunaan jaringan akses kawat atau kabel pada bidang telekomunikasi adalah pada seluruh penghubungan pada komunikasi telepon rumah, VoIP, yang masih berhubungan dengan telepon melalui jaringan PSTN atau Public Switching Telephone Network, dan kemudian ada komunikasi lain yang masih menggunakan sistem fixed network. Selain itu, penggunaan kabel masih menjadi transmisi penghubung dalam bidang pembangunan jaringan lokal. Setelah dekade 90-an, mulai dikembangkan dengan akses lainnya, seperti jaringan akses nirkabel dan bergerak. Jaringan akses nirkabel adalah jaringan nirkabel, teknologi yang menggunakan dua perangkat untuk bertukar data tanpa perlu kabel untuk mengirimkan data, sehingga kita tidak perlu repot untuk melakukan banyak manajemen kabel dan perlutian kabel. Tipe jaringan yang dikenal di kategori jaringan nirkabel ini mencakup jaringan lokal nirkabel atau LAN network atau biasa disebut dengan WLAN. Dan Wi-Fi jaringan nirkabel ini menggunakan jenis media transmisi yang tidak dituntun atau unguided media yang menggunakan sistem elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa adanya perangkat fisik yang menuntunnya. Berikut ada beberapa jenis media transmisi nirkabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, cahaya infrared, dan satelit. Yang pertama yaitu ada gelombang radio. Media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi antara 3 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi radio FM. Berikutnya ada gelombang mikro atau microwave, yang mana microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi atau super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada pada kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Kemudian ada cahaya infrared. Cahaya infrared merupakan media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, seperti lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Infrared biasanya digunakan untuk pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronika lainnya. Berikut ada beberapa contoh dari cahaya infrared itu sendiri. Yang berikutnya adalah satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerimaan sinyal dari stasiun bumi dan memancarkan ke stasiun bumi lainnya. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis private atau private business network. Contoh penggunaan pada jaringan nirkabel adalah yang pertama, komunikasi menggunakan ponsel atau telepon seluler melalui jaringan seluler yang tidak menggunakan perangkat yang terhubung dengan kabel sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Kedua, hadirnya wireless fidelity atau Wi-Fi yang merupakan jenis tanpa kabel yang banyak digunakan saat ini untuk terhubung ke jaringan internet tanpa harus menggunakan kabel. Dengan perkembangannya, perangkat yang memiliki teknologi Wi-Fi saat ini membuat proses komunikasi menjadi mudah dan merata. Ketiga, teknologi infrared dan Bluetooth yang menggunakan prinsip gelombang pendek untuk memindahkan energi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Tangkapan energi tersebut sebenarnya merupakan transmisi data yang kemudian akan diterjemahkan oleh perangkat. Selain teknologi tersebut, sekarang juga dapat dikembangkan teknologi NFC atau Near Field Communication. Yang keempat ada televisi. Televisi adalah salah satu bentuk komunikasi nirkabel yang terjadi dengan memanfaatkan gelombang pancaran sinyal televisi. Gelombang tersebut ditangkap oleh antena yang kemudian akan diterjemahkan dalam perangkat televisi. Ini tentu saja sudah bukan suatu yang asing karena di era sekarang ini perkembangan jaringan televisi juga banyak sekali yang meningkat. Yang kelima ada radio.
Radio juga merupakan gelombang yang memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa kabel. Perangkat radio akan mencari gelombang yang dipancarkan stasiun radio sehingga bisa menghubungkan radio dengan stasiun radio. Yang keenam, ada jaringan internet. Jaringan internet adalah jenis yang paling nyata dari komunikasi nirkabel selanjutnya. Ini merupakan seseorang terhubung satu sama lain dengan menggunakan jaringan internet. Istilah yang lebih kekinian biasanya disebut sebagai komunikasi daring atau online. Yang ketujuh adalah pemanfaatan satelit dalam perangkat GPS atau Global Positioning System dalam penentuan lokasi dari perangkat mobile. Nah, poin berikutnya adalah pentarifan berdasarkan waktu melawan dengan berdasarkan waktu dan volume atau byte. Dahulunya pelanggan telekomunikasi hanya menggunakan teknologi voice dengan saluran wireline atau saluran kabel. Tentunya, teknologi ini sangat bergantung terhadap jarak yang ditempuh saat berkomunikasi, sehingga metode pentarifan berdasarkan pada waktu dan jarak. Kemudian semakin jauh jarak antar penelpon dengan tujuan, akan semakin banyak infrastruktur yang digunakan dan semakin mahal tarif penggunaan yang harus dibayar. Dan sebaliknya, tentunya hal ini sangat merugikan pelanggan karena membutuhkan biaya yang besar hanya untuk berkomunikasi suara saja. Seiring berjalannya waktu, banyak pelanggan telekomunikasi yang berpindah dari penggunaan saluran kabel ke mobile untuk memenuhi kebutuhan informasinya, sehingga menimbulkan paradigma baru di masyarakat dalam kebutuhan berkomunikasi. Saat ini komunikasi data lebih berperan dibandingkan voice, sehingga infrastruktur yang banyak digunakan sekarang adalah infrastruktur informasi. Infrastruktur tersebut dapat memfasilitasi pengiriman informasi dalam format multimedia, di mana format tersebut dapat mengakomodir berbagai kebutuhan informasi dengan format yang berbeda-beda seperti suara, data, teks, gambar, dan video. Penggunaan teknologi digital membuat penggunaan format multimedia tersebut dapat dilakukan. Infrastruktur ini banyak bergantung pada jarak, tetapi bergantung pada besarnya data yang dikirimkan atau volume dalam satuan byte. Perubahan tersebut tentunya menyebabkan perubahan paradigma terhadap pentarifan yang awalnya berdasarkan waktu dan jarak, sekarang berdasarkan waktu dan volume atau byte. Kemudian poin berikutnya adalah industri ekonomi melawan knowledge ekonomi. Secara sederhana, KBE didefinisikan sebagai suatu aktivitas perekonomian yang bertumpu pada dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Baik teknologi informasi maupun komunikasi sebagai elemen utama yang berperan penting dan memberikan sumbangan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Jika ada masa industri ekonomi, tanah dan pabrik menjadi aset ekonomi paling berharga serta sumber utama kemakmuran dan kesejahteraan. Maka sekarang ini ilmu pengetahuan yang menjadi aset ekonomi paling utama dan faktor determinan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu pengetahuan merupakan komponen sangat vital untuk membangun kapasitas dan meningkatkan produktivitas, melebihi kekuatan modal dan tenaga kerja. Industri telekomunikasi, yaitu seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi yang di dalamnya dituntut dalam pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan negara, membuat peran telekomunikasi menjadi sangat penting. Telekomunikasi sebagai wahana bagi pertukaran informasi akan semakin memperhatikan aspek kualitas jasa. Selain itu, perkembangan di bidang dunia informasi saat ini begitu cepat, baik dilihat dari sisi manapun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Perkembangan suatu industri tidak terlepas dari persaingan para pelaku di dalamnya. Struktur industri mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan aturan permainan. Keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung 5 kekuatan persaingan pokok, yaitu yang pertama jasa pengganti, yang mana macam-macam jasa substitusi, perbedaan harga relatif antar jasa substitusi dengan jasa telekomunikasi itu sendiri. Berikutnya ada kecenderungan pelanggan terhadap jasa substitusi. Jika ancaman barang substitusi itu rendah, maka potensi keuntungan dalam industri tersebut tetap tinggi. Yang kedua, daya tawar pelanggan dan kondisi pasar. Banyaknya pelanggan, pembagian pasar, sensitivitas pelanggan terhadap perubahan harga dan perubahan layanan. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Poinnya yaitu asal pemasok, konsentrasi pemasok, keberadaan input substitusi jika daya tawar pemasok rendah,
maka potensi keuntungan dalam industri akan naik. Yang keempat, kondisi persaingan antar perusahaan. Poinnya, pemain dominan, pemain lainnya, hubungan persaingan antar pemain, terus pertumbuhan industri. Yang kelima, ada ancaman pendatang baru, yang mana poinnya yaitu skala ekonomi, identitas merek, kebutuhan modal, kebijakan pemerintah. Knowledge-based economy telecommunication, teknologi seluler sangat cepat mengalami difusi teknologi yang dikarenakan keterbatasan dari teknologi telekomunikasi konvensional yang memerlukan waktu lama untuk pengembangan jaringan, begitu juga waktu untuk memperoleh sambungan bagi pelanggan. Tidak seperti dalam industri telekomunikasi konvensional yang banyak masih mengikuti struktur pasar monopoli alamiah. Telekomunikasi seluler sejak beralih dari analog ke digital, struktur pasar monopoli tidak dapat dipertahankan lagi. Inovasi teknologi telah meningkatkan efisiensi dalam menggunakan spektrum gelombang radio, dan akhirnya semakin besar ukuran pasar, baik bagi pelanggan maupun operator. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa meningkatnya potensi pasar akan mendorong banyak operator yang masuk industri ini. Ada dua alasan yang sering dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, perkembangan teknologi akan mendorong banyak perusahaan masuk ke pasar. Yang kedua, persaingan di pasar akan meningkat seiring dengan kecepatan difusi teknologi telekomunikasi seluler saat ini. Terima kasih. Berikut adalah hal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.